Pemerintah terus mengupayakan stok vaksin untuk dapat mencapai target 181.500.000 orang agar memiliki imunitas. Namun, untuk menuntaskan pandemi COVID-19, intervensi tunggal tidaklah cukup. Penerapan protokol kesehatan 3M dan 3T, testing, tracing, dan treatment harus tetap dijalankan. Di samping itu, pemerintah menerapkan kebijakan antisipasi penyebaran wabah COVID-19, diantaranya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM skala mikro di seluruh provinsi untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, terutama pasca libur Lebaran. Adalah juru bicara pemerintah penanganan COVID-19, Dr. Raisa Broto Asmoro memprediksi peningkatan kasus 4 hingga 3 minggu ke depan diprediksi masih tinggi. Hal ini dipicu oleh mobilitas selama libur Lebaran dan perkembangan mutasi virus corona ini sudah menjadi tradisi lokal. Diakui Dr. Raisa, perilaku masyarakat cenderung berubah, kurang disiplin terhadap protokol kesehatan. Bahkan sesudah divaksinasi. Hal ini dapat dilihat saat peniadaan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah. Banyak yang tidak mematuhinya. Kurang disiplinnya terhadap prokes karena banyak aspek yang mempengaruhi. Bisa jadi sudah mulai jenuh terhadap protokol kesehatan, atau mungkin mulai bosan memakai masker. Sangat manusiawi. Ingat pepatah klasik, bisa karena terbiasa. Meski sejatinya untuk membiasakan hal yang baru perlu proses. Mungkin karena belum paham ya, jadi banyak sekali aspek-aspek yang mempengaruhi. Mungkin banyak orang juga yang akhirnya sudah mulai jenuh ya dengan adanya protokol kesehatan ini dan sudah mulai bosan pakai masker gitu ya. Tapi ya itu sebenarnya menurut saya itu hal yang lumrah, hal yang wajar terjadi karena ya memang seseorang itu untuk bisa menjadi terbiasa dengan sesuatu hal yang baru begitu ya, itu membutuhkan suatu proses. Mungkin banyak orang yang berbeda-beda di Indonesia ini punya karakteristik yang berbeda dan biasanya harus terus-menerus diingatkan berulang-ulang. Lain Dr. Raisa, lain pula Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Profesor Hasbullah Tabrani, yang mengartikan hubungan antara kesehatan dan ekonomi dan bagaimana kesehatan bisa efisien yang dibelanjakan sekarang memperoleh efek positif di masa mendatang. Dalam konteks ini, maka vaksinasi adalah metode pencegahan yang paling jitu, bukan murah, namun memiliki manfaat besar di kemudian hari. Profesor Hasbullah mengilustrasikan vaksin gotong royong, vaksin berbayar ini dengan 2 kali vaksinasi harganya mencapai 900 ribuan rupiah. Seperti itu, maka vaksin merupakan suatu metode pencegahan yang paling efisien. Yang efisien itu artinya bukan murah, tetapi yang paling mempunyai manfaat terbesar di ujungnya, di akhirnya. Sebagai contoh, saya kasih ilustrasi. Sekarang pegawai atau bukan lansia mendapat vaksin yang gotong royong, yang harganya 2 kali mengikuti vaksinasi, katakanlah kasarnya 900 ribu. Dan untuk bisa memvaksinasi kita perlu datang ke tempat dan antri. Katakanlah karena 2 kali jadi habis 2 hari. Sementara kalau kita bekerja 1 hari dapat 500 ribu. Berarti kita membayar sendiri ini, bukan yang ditanggung oleh
Dr. Reza nih, pemerintah nih, ditanggung bayar sendiri nih ya. Mahal nggak ini? Nah, kita bayar 900.000 buat vaksinnya, kita menghilangkan 2 hari kerja dengan masing-masing 1 hari 500.000 dapat menghabiskan 1 juta jadi 2 juta. Jadi kita menghabiskan 1.900.000. So, tetaplah disiplin meski sudah divaksin.